Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Tanu, Mas Reza, dan rekan-rekan dari Mitra yang bergabung siang hari ini. Jadi sedikit aja untuk hari ini kita ada pelaksanaan safety patrol secara online. Jadi nanti sistemnya mungkin saya berbicara langsung dengan pengawas K3 atau mungkin kalau nggak ada pengawas K3-nya dengan pengawas lapangan atau leadernya. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan di hal ketiga bisa dijelaskan gitu ya. Oke Mbak, silakan Mbak. Mungkin itu aja terkait safety patrol ini agar kalian bisa melanjutkan progresnya. Kita mulai aja ya. Mungkin pembukaan sedikit dari Mas Danu, nanti bisa diarahkan tim yang mana yang terlebih dahulu. Persilakan Mas Danu. Baik, terima kasih Mbak Rika, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Siang ini kita ada jadwal safety patrol yang untuk aktivasi di SBU Subaksel. Mungkin ini udah ada beberapa teman-teman mitra kita yang sudah hadir dari Rimbun, DS3, MC, MSL. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari teman-teman Rimbun yang sudah siap untuk bisa dilakukan wawancara atau pengarahan ya dari teman-teman HSE Pusat. Mungkin dari saya itu saja, atau mungkin dari Mas Reza ada tambahan? Cukup Pak, langsung aja Pak. Oke, Mbak Rika silakan untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga Mas Nanu. Baik, tadi yang sudah hari ini terlihatnya dari teman-teman Rimbun ya. Boleh mungkin nyalakan kameranya teman-teman Rimbun. Oke, pertama mungkin bisa dijelaskan dulu ya progres pekerjaan rekan-rekan apa, lalu di wilayah mana, serta pengawas K3-nya. Silakan. Oke, selamat siang Ibu. Saya lupa nama nih. Kita dari PT Rimbun lagi progres teskom dan penarikan iWin 1 unit di lokasi GI Sungai Lilin. Dan kebetulan kita baru selesai dan ini rencana mau keluar dari GI. Ya. Pengawas K3 Halo Ibu. dengan siapa ya Mas? Kalau untuk K3-nya dari orang Icon sendiri sih Bu, Pak. Untuk pengawasan K3 di lapangan saya sendiri Bu. Dengan siapa Mas? Dengan Mas siapa? Dengan Epi Susanto. Mas Epi ya? Ya. Oke. Ini timnya ada berapa orang Mas? Untuk sekarang di lokasi ini kita ada 3 orang, 4 dengan saya. Oke. Karena posisinya di GI Lilin ya Mas ya? Iya benar. Oke. Untuk sebelumnya dari GI tadi sudah ada pengecekan kan ya di depan, biasanya ada dokumen Sudah. kerja, WP dan JSA ya? Ada. Oke. Untuk pekerjaannya hari ini di indoor atau di outdoor, Pak? Di indoor, Pak. Di indoor. Full di indoor ya? Full di indoor. Kita nggak ada kerjaan di outdoor. Oke. Untuk WP dan JSA-nya tadi sudah diserahkan ya ke pihak GI ya? Sudah, Mbak. Oke. Untuk APD-nya mungkin ini sambil dijelaskan, bisa dijelaskan Mas, rekan-rekan pakai APD apa saja? Di antaranya ada helm 3, ada rompi 3, sama safety belt, sama sepatu, dan lain-lain. Oke. Tadi di indoor Alat-alat kerja kayak splicer, OTDR, tang palu, sama OTDR. Oke, ini tadi pekerjaannya untuk di indoornya ada ketinggian nggak Mas? Atau di gimana? Kalau untuk di indoor kita nggak ada ketinggian, Mbak.
Bu. Nggak ada ya, walaupun pakai Cuman main tangga di bawah manual aja. juga enggak Iya. ya? Iya, nggak pakai tangga juga. Oke. Oke, untuk di tadi posisinya indoor ini di Di dalam ruangan, wilayah Bu. POP atau ruangan ya, Mas? Di dalam ruangan Iya. kerjanya orang PLN, Bu. Di dalam GI-nya, Mbak. Oh, di dalam GI-nya. Oke. Di dalam GI-nya, di dalam server. Oke. Nah, di server sendiri ada tersedia apa enggak, Mas? Untuk sekitar area pekerjaannya? Harusnya sih ada ya, Mbak, karena itu ruang lingkup kerjanya Suaranya nggak PLN kurang jelas, ya. Bu, sinyalnya. Kalau kita biasanya nggak terlalu perhatiin, karena itu ruangnya PLN. Harusnya sih mereka punya standar K3 sendiri ya. Karena mereka juga udah nerapin SMK 3 ya, harusnya sih ada. Cuma mungkin teman-teman di sini nggak detail mereka merhatiin aparnya ada di mana gitu ya. Oke. Kalau jalur evakuasi, mungkin ada lihat nggak misalnya di pos satpam biasanya titik Kalau di kumpulnya GI pasti kalau ada, di depan. biasanya ada titik kumpulnya juga, mereka ada di parkiran. Kalau Kalau di di GI GI sih lengkap, Bu. aman. Aman, lengkap di GI, Bu. Oke. Mungkin bisa disebutkan, Mas, unsafe condition. Ini jalur evakuasi. Oke. Ada ya untuk. Ya. Oke. Untuk kendalanya tadi saat melakukan progres, kira-kira apa, Mas, yang mungkin membahayakan rekan-rekan? Kalau di indoor biasanya ada beberapa keluhan mengeluh lantai kerjanya yang terbuka, atau mungkin terlalu sempit atau terlalu gelap, seperti itu. Oh, sejauh ini nggak ada, Mbak. Nggak ada, Bu. Nggak ada kendala kami. Dan ini pun udah selesai juga. Oke. Udah selesai kami pekerjaan, kita udah mau pulang ke Palembang juga. Oke, baik. Mungkin cukup rekan-rekan dari RSA ya. Mungkin Ya. saya ingin menjelaskan sedikit aja hasilnya untuk rekan-rekan dari RSA ini. Untuk lolos K3-nya dengan Mas Epi, timnya ada 3 orang untuk pengerjaan di wilayah GI Lilin. Untuk pekerjaannya hari ini di indoor, dan APD-nya tadi saat saya lihat dari safety shoes-nya ya, Mas ya? Ya, Ada Bu. kekurangan di safety shoes ya? Ya, karena itu kita kerjanya ada di dalam ruangan, jadi kita nggak pakai safety lengkap, Bu. Kalau untuk kerjaan di luar mungkin kalau di tiang atau segala macam mungkin kita akan lengkapi untuk safety-nya, Bu. Oke, untuk tadi pas di indoor, ini memang tidak diizinkan pakai sepatu atau gimana, Mas? Pakai sepatu. Pakai sepatu kita. Oke. Mungkin yang perlu dipahami untuk pekerjaan di indoor maupun di outdoor yang memang diperbolehkan ya memakai safety shoes, kita tetap mewajibkan untuk pakai safety shoes. Karena minimal APD yang kita pakai, apapun itu pekerjaannya, jadi memang harus safety lengkap. Seperti safety shoes, helm, dan rompi itu minimal sekali. Gitu. Jadi walaupun pekerjaannya di dalam ruangan, tapi risiko itu tetap ada. Mungkin kejatuhan material dari atas atau mungkin terpleset dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa dihindari. Makanya tiap ada pekerjaan, memang APD-nya harus lengkap. Kecuali mungkin full body harness, nah itu yang bisa kita sesuaikan ya kondisinya. Kalau misalnya ada kerjaan di ketinggian, baru dipakai. Tidak dipakai juga tidak apa-apa kalau misalnya memang tidak ada pekerjaan di ketinggian. Nah, berbeda dari 3 tadi, untuk rompi atau baju kerja yang ada reflektor, safety shoes, dan juga helm. Nah, ini Oke, harus baik, Bu. selalu tetap dipakai. Oke, Baik, Bu. mungkin terkait jalur Oke, Bu. evakuasi dan APAR ya tadi ya. Ya. Memang di GI pastinya SMK 3 sudah lengkap dan juga alat-alat K3-nya juga lengkap. Cuma Ya, Bu.
apa ya, kita kan sebagai tamu ya, kita sebagai pendatang yang ada di sana, tentunya kita belum tahu di mana letaknya, dan harus menjadi apa ya, seperti responsibility kita juga untuk mengetahui di mana letak APAR dan juga minimal sekali jalur evakuasi. Karena kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, nah kita jadi tahu harus bisa melakukan apa dan tindakannya harus seperti apa. Makanya tadi saya tanyakan apakah melihat APAR dan jalur evakuasi atau tidak. Oke, mungkin kalau dari saya cukup itu aja. Terima kasih rekan-rekan dari RSA ya yang sudah selesai progres pekerjaan. Alhamdulillah mau kembali ke Palembang. Semoga dimudahkan ya untuk perjalanan pulangnya nanti. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Rekan semuanya. Oke, Mas Manu mungkin bisa kita lanjut ke tim yang lain. Oke, Mbak. Siapa lagi yang udah siap? Mas Alan, PS3, udah ready? MSL ready, Mas MSL, Manu. oke, Mas Hadi. Monggo, Mas Hadi, silakan. Oke, silakan tim MSL bisa seperti tadi ya Mas ya dijelaskan dulu progres pekerjaan pengawas K3 dan wilayahnya di mana. Selamat siang, saya Hadi dari tim leader lapangan MSL. Oke, silakan Mas dijelaskan progres pekerjaan, terus wilayah kerjanya di mana, pengawas K3-nya tadi dengan Mas Hadi ya. Betul, Bu. Ya, silakan Mas. Saat ini tim MSL sedang progres penggalian untuk PT Medco di daerah Soka, Bu. Oke. Di daerah Soka ya tadi ya? Ya, PT Medco Soka, Bu. Medco Soka. Untuk wilayah kotanya di mana, Mas? Muara Enim kalau nggak salah ini, Mbak. Musirawas, Bu. Oh, Musyawarah ya. Oke. Tadi untuk penggalian ya. Ini berarti dia nggak pakai penarikan ya, pakai kabel yang di dalam tanah ya, Mas ya? Betul, Bu. Oke. Untuk dokumen kerjanya mungkin ada surat tugas atau pakai WP dan JSA, Mas? Di Medco kita siapkan WP juga JSA menurut ini. JSA-nya pakai JSA yang Medco. standar di Medco gitu, Bu. Oke. Berarti JSA sesuai Medco-nya ya? Betul. Kita pakai JSA Medco gitu. Oke. Mas boleh. Tadi timnya ada berapa orang ya? Tim kita di sini gabung ya sama tim PPMP, tim Om Denny. Dari tim MSL sendiri ada 4 orang. Oke. Untuk MSL sendiri untuk pekerjaan penggaliannya ya Mas? Atau gimana? Kan ada 2 mitra. Iya, dari gabung sih, Bu, sama PPMP-nya, sama-sama menggali. Sama-sama menggali. Oke. Nah, untuk tim dari MSL-nya mungkin bisa di shoot Mas. Mungkin mau melihat APD-nya seperti apa? APD yang kita gunakan saat ini untuk tim kita pakai wear pack, sarung tangan safety, sepatu safety juga helm sesuai standar Medco gitu. Ini sebelumnya sudah ini di areanya Medco sendiri ya Mas ya? Betul, Bu. Nah sebelumnya ada mungkin arahan safety nggak dari PT Medco-nya Mas? Dari manajer Medco ada, Bu. Sebelum kita lakukan pekerjaan ini setiap pagi kita juga lakukan briefing pagi ya,
guna pengecekan APD yang lengkap, alat-alat kerja dan sebagainya. Oke. Nah, selama penggalian berarti belum ada pekerjaan di ketinggiannya ya, Mas? Kalau untuk ketinggian belum. Nah, ada kendala nggak, Mas, terkait sama progres penggalian ini? Mungkin misalnya ketemu mungkin jalur kabel atau Kalau banyak serangga atau seperti apa? sejauh yang udah kita jalani atau yang udah kita gali, ada beberapa temuan juga sih untuk penggalian. Contohnya pada saat menggali kita sering ini kendala di jalur galiannya ada batu dan kabel listrik. Oke. Tapi sudah koordinasi, Mas, dengan pihak mungkin itu kabel PLN atau kabel apa, Mas? Atau jalur pipa gas atau seperti apa? Sebelum ini Bu, sebelum melakukan pekerjaannya atau saat pengurusan UWP, kita sudah pastikan jalur-jalur yang kita lewati itu melewati jalur listriknya Medco atau bukan kan gitu. Kalau itu melewati jalur listriknya Medco, yang pastinya kita harus minta approvalnya dulu dari pihak kelistrikannya Medco gitu. Jadi mereka bisa nunjukkan jalur kabel listriknya yang mana saja gitu. Oke, berarti untuk kabel yang ditemukan saat melakukan penggalian ini, kira-kira itu kabel apa, Mas? Sudah dikonfirmasi belum dari Medco? Yang sejauh ini udah kita temui ada kabel listrik juga sih Bu, cuman udah konfirmasi juga ke Medco-nya gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan dari MSL. Mungkin saya izin ini ya, hasil dari patrol hari ini untuk rekan-rekan tim MSL dengan tim ada 4 orang. Untuk pengawas K3 dengan Mas Hadi langsung ya. Dengan Mas Hadi langsung, lalu untuk pekerjaannya ada penggalian untuk aktivasi di PT Medco ya. Untuk pekerjaannya full outdoor dengan dokumen kerjanya JSA dan WP ya, sesuai dengan mungkin apa yang diminta oleh Medco sebagai syarat dokumen sebelum memulai pekerjaan. Untuk pekerjaan ketinggiannya nggak ada. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk penggalian ini, mungkin tadi ya beberapa kendalanya mungkin akan ditemukan beberapa mungkin kabel-kabel atau mungkin bebatuan yang sulit untuk digali. Nah itu apapun yang menjadi kendala, salah satunya tadi kabel pun dikoordinasikan dengan pihak Medco. Karena sebagai aset dari PT Medco sendiri juga kan jangan sampai mungkin asetnya ini rusak atau seperti apa. Terus juga terkait tanah, struktur tanah ya, karena galinya kan manual ya Mas ya, dengan cangkul bukan? Betul Mbak, manual menggunakan cangkul dan tembilang. Oke, dengan cangkul dan tembilang. Nah ini minimal sekali pakai sarung tangan kain ya, jadi nggak langsung kena ke tangan, nggak menyebabkan lecet dan luka-luka karena bergesekan langsung dengan mungkin tuas kerja tadi ya, seperti cangkul dan lainnya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya untuk rekan-rekan PT MSL. Untuk APD-nya tadi sudah lengkap. Semoga yang penting konsistensinya aja sampai di akhir pekerjaan ya bisa dipakai secara lengkap. Siap. Demikian dari tim MSL. Terima kasih Pak. Bu. Oke, terima kasih rekan-rekan dari MSL. Oke, kita lanjut mungkin Mas Nanu ke mana lagi? Oke Mbak, ini infonya teman-teman dari TMC ya udah ready ya, Mas
Diki. Mas Diki. Ya, gitu. Oke. Ya. Silakan Mas Diki dijelaskan pekerjaannya, lokasi, leadernya siapa, pengawasnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mas Nanu, Mbak Rika. Ini kita TMC ada 2 pekerjaan, Mbak, Mas Nanu. Kita kebetulan ada pekerjaan feeder di lokasi itu di ini ya, di Pamenang, di Merangin ya. Dan satu lagi ada pekerjaan B2B lokasi di Sungai Penuh. Mungkin teman-teman di lapangan bisa nih, Mas Peggy dulu ya. Boleh ini ya, boleh masuk Mas Peggy. Halo Peggy. Silakan Bek, silakan jabarkan Bek. Iya Pak, siap Pak. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari tim lapangan TMC sedang progres penarikan kabel untuk geser B2B PT Bangun Sukses Tirta. Untuk saat ini penarikan kabel sepanjang 2.100 meter. Oke, pengawas pekerjaannya siapa Mas? Sama berapa tim? Untuk saat ini yang posisi kami di Kerinci 1 tim, Pak. Yang satu lagi timnya di Kabupaten Merangin. Untuk leader yang di Kerinci posisi di sekarang nih dengan saya, Pak. Oke. Untuk timnya ada berapa orang Mas Peggy? Kalau untuk saat ini kami berempat dengan saya, Pak. Oke. Penarikan kabel 2.100 meter ya Mas Peggy? Iya, Pak. Oke. Untuk BPJSA ada Mas? Gimana, Pak? BPJSA ataupun surat tugasnya ada nggak? Surat tugasnya kami pakai WP, Kak. Cuman belum di print, makanya pas untuk masuk ke GI Shelter nanti mungkin. PD-nya boleh dijelaskan nggak Mas? Sambil diisi timnya. Untuk APD saat ini kami memakai rompi, sarung tangan, safety belt, sepatu dan baju lengan panjang, helm dan juga sepatu. Oke. Untuk hari ini ujiannya nggak Mas? Naik ke tiang untuk penarikannya. Ada penarikan tiang ke tiang. Ada, Mbak. Kami narik tiang ke tiang, Mbak. Iya. Mungkin ada salah satu tiang yang dirawat di dekatnya ada nggak Mas? Ada, Mbak. Ini posisi tiang listriknya. Oke. Tangganya sendiri pakai tangga apa Mas? Kami pakai tangga ini, Mbak. Ini aluminium ya? Iya. Oke. Untuk tes pen-nya ada Mas? Atau mungkin pengecek tegangan lainnya? Untuk saat ini tes pen-nya lagi nggak dibawa, Mbak. Soalnya tadi kan briefing lokasinya agak jauh, agak tergesa-gesa, kami agak kesiangan deh, Mbak. Oke. Untuk safety sign-nya nggak ada ya Mas? Apa, Mbak? Untuk safety sign-nya kan ada pekerjaan di jalan raya. Ya, Mungkin mereka ada nggak tanda paham safety sign, Mbak. Bisa dijelaskan safety sign itu apa? kayak kon atau mungkin safety line itu yang berwarna kuning hitam Mas, sebagai penanda ada pekerjaan di jalan raya. Oh, yang itu kami kemarin ada satu, Mbak. Cuma pas kami tarikan panjang, kami tinggal jauh belakang udah hilang, Mbak. Jadi posisi sekarang kami nggak pakai itu, Mbak. Oke. Untuk menjelang pembelian baru lagi, Mbak. Oke. Soalnya waktunya mepet dengan penarikan yang di Kerinci kemarin, Mbak. Oke.
Ini rekan-rekan pakai safety belt atau full body harness, Mas, untuk ketinggiannya? Untuk ketinggian kami pakai safety belt, Mbak. Oke. Oke, mungkin cukup, Mas. Terima kasih. Iya, Mbak. Rekan dari TMC hari ini untuk pekerjaan penarikan kabel ya 2000 meter. 2000 meter. Ya, untuk di wilayah Kerinci Kabupaten tadi ya. Kerinci. Ya, untuk 4 orang. Ini pekerjaannya di outdoor. Untuk prakteknya mungkin ada, tapi belum di ya Mas ya. Ada, tapi Iya, Mbak. dokumen kopiannya kan ya Mas di handphone. Ya, Mbak. Untuk kopian dokumennya ada kan ya Mas? Surat izinnya. Ada. Oke. Nah, untuk APD-nya mungkin apa ya, dengan tim Telkom sebelumnya ini untuk safety shoes-nya belum dipakai atau gimana Mas? Apa untuk apanya, Mbak? Safety shoes-nya? Oh, safety shoes-nya yang manjat kan saya, Mbak. Jadi yang pakai cuma saya, Mbak. Selebihnya narik gitu, Mbak. Oke. Itu aja sih mungkin dari tadi yang pertama terkait tes pen. Ini tesnya kan udah di bawah. Ini mudah-mudahan rekan-rekan mungkin apabila memang pekerjaannya hari ini selesai untuk penarikannya, next-nya mohon dibawa ya tes pen-nya. Mungkin Siap, emang Mbak. Siap. kita nggak langsung bersentuhan langsung dengan tegangan, tapi di sekitar area rekan-rekan ini, mungkin di tiang TR, di dekat-dekatnya, itu biasa saja ada mungkin beberapa kabel yang bertegangan. Lalu yang kedua, perihal safety shoes, ini yang sudah sampaikan juga ke tim dari RSA ya. Jadi pekerjaan apapun itu minimal APD-nya itu dalam rompi safety shoes. Nggak ada istilahnya nggak pakai safety shoes kalau kadang bisa. Karena rekan-rekan ini bekerja di lapangan yang minimal APD-nya adalah itu. Dan safety shoes sendiri untuk melindungi rekan-rekan yang menarikan kabel mungkin dari kesandung batu atau mungkin tertiban apa atau mungkin paku-paku di jalanan dan lain sebagainya. Jadi tetap harus pakai safety shoes juga. Jadi next-nya mungkin bisa dilakukan itu ya, perbaiki safety shoes-nya. Siap, Pak. Untuk safety sign, yang penting berhati-hati aja. Kalau misalnya kabel atau mungkin ada tiang yang crossing, nah itu diatur lalu lintasnya jangan sampai mungkin mengganggu orang-orang yang ada di jalan raya maupun melindungi rekan-rekan gitu dari keramaian lalu lintas tersebut. Mungkin sama aluminium ya, terkait tangga aluminium. Iya, Mbak. Sekarang kan tiangnya TR nih ya. Nanti kalau ketemu TM dengan kondisi tangganya aluminium, nah ini harus ekstra hati-hati ya Mas. Siap, Mbak. Saat memanjang ke tangganya mohon diperhatikan untuk lebihnya jangan sampai maksudnya saat memanjangkan tangga jangan sampai lebih dari jalur telekomunikasi kita apalagi menyentuh TM. Iya, Mbak. Oke. Rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan dari TMC. Tadi ada Mas Diki ya. Mungkin itu aja Mas tadi beberapa ya terkait safety shoes. Terkait safety shoes-nya mungkin bisa lebih dilengkapi lagi ya, karena setiap pekerja kan itu menjadi haknya untuk memakai APD secara langsung atau dilindungi saat melakukan pekerjaan. Ya, Mbak. Oke.
Apakah untuk ini lokasi satu lagi perlu Mbak ya? Gimana Mas? Kita ada kebetulan ada dua progres. Yang satu lagi atau cukup satu aja? Boleh kalau ada yang sudah bergabung lagi. Ya. Silakan Mas Rama. Mas Rama. Mas Rama. Ya. Ya, silakan. Oke. Kami dari tim TMC sedang melakukan progres feeder di daerah Bangko. Estimasi tarikan 8.400, Pak. Oke, ini penarikan kabel juga berarti ya? Apa, Mbak? Untuk progres penarikan Apa, juga berarti ya? Ya. Oke, di wilayah mana Mas? Di wilayah Simpang Talangkawo, Pak. Oke. Bangko, dekat Tugu Pedang. Oke. Timnya ada berapa orang, Mas? Ya. Timnya ada 4 orang, Mbak. 4 orang. Pengawas K3-nya dengan siapa, Mas? Apa, Mbak? Pengawas K3-nya dengan siapa? Pengawas ketiganya sama Pak Rama, Pak. Yang mana Mas Ramanya ada nggak di lapangan? Enggak. Sedang beli konsumsi, Mbak. Kebetulan nggak ada di lapangan dia. Oke, ini rekan-rekan sedang istirahat ya? Lagi progres sih Mbak. Kebetulan sedang istirahat, Mbak, kita. Oke. Ya. Boleh ditunjukkan, Mas? Ini kan ada 4 orang. Mungkin Mas, ya. Ini dengan Mas siapa saya bicara? Dengan Ari, Mbak. Oke, dengan Mas Ari. Ya. Rekannya boleh diri, nanti di-shoot ya Mas APD-nya. Boleh sambil dijelaskan APD-nya Ya. dipakai? Ya, silakan Mas. Kami sini pakai helm safety sama rompi, terus sepatu safety-nya, Mbak. Satunya, Mbak. Helm sama rompi. Oke, 8.000 meter ya tadi ya Mas ya? Halo Mas Ari? Kenapa? Untuk ya. 8.000 meter ya Mas? 8.400, Mbak. Oke, 8.400 meter. Ya. Untuk tiang yang dilakukan penarikan hari ini, boleh ditunjukkan nggak Mas kondisi tiangnya? Tadi gitu. Ini, Mbak. Yang mana? Yang terdekat aja Mas. Mbak ya. Itu, Mbak. Ini kabelnya, Mbak. Tiangnya. Oke. Untuk tangganya, ya Mas Peki silakan yang rekan-rekan yang masih melakukan progres dan sudah dilakukan patrol, boleh meninggalkan Zoom ya, dilanjutkan untuk pengawasan K3 timnya, silakan Mas. Untuk tangganya, pakai tangga apa Mas? Tangganya tangga aluminium, Mbak. Tangganya ada di belakang. Oke. Tangga aluminium. Untuk ketinggian ini pakai safety belt atau full body harness, Mas? Body harness, Mbak. Body harness. Boleh ditunjuk body harnessnya, Mas? Body harness di mobil, Mbak. Di belakang juga dekat tangga. Oke. Ini lagi ya? Iya, masih belum manjat juga kan. Jadi dilepas.
Oh, belum manjat sekarang. Iya, belum. Oke. Kira-kira kendalanya apa, Mas? Kan ini tadi kalau dilihat kan mungkin struktur tanahnya ya agak naik. Sisi Ya, tiangnya. alhamdulillah sekarang nggak ada masalah ya Mbak. Sampai sekarang nggak ada masalah belum. Oke. Untuk tes pen ada, Mas? Atau pengecek tegangan yang lain? Halo, Mas Ari. Ya. Untuk tes pen atau pengecek tegangannya ada, Mas? Nggak ada Mbak. Oke. Untuk Tes pen. Oh, ya. nggak ada ya? Lalu tools Nggak ada. yang dibawa apa aja, Mas? Apa Mbak? Untuk toolsnya yang dibawa untuk penarikan apa aja, Mas? Tangga, body harness, terus aksesorisnya suspend sama dead end. Oke. Oke. Untuk rekan-rekan TMC ya, yang tim aktivasi korporat juga untuk penarikan kabel di wilayah Bangku 8.400 meter pekerjaan outdoor. Ya. Untuk APD-nya tadi masih sama ya. Untuk APD-nya, safety shoes-nya tadi ada yang belum pakai. Iya. Oke, terus untuk kalau nanti sudah mulai melakukan pekerjaan di ketinggian, ini sangat tiang TM ya Mas, 20 kV ya. Iya. Udah tahu kan ya yang cabang 3 yang paling atas? Iya. Ya, ini mohon diperhatikan ya Mas ya. Ya Mbak. Tangga aluminiumnya, Ya. sama untuk penarikan kabelnya. Jangan sampai kabelnya itu sendiri melebihi jarak aman dan menyentuh tiang TM yang paling atas ya Mas. Ya, siap Mbak. Oke. Sama ini kan di jalan raya ya, lumayan ramai. Ya, lumayan ramai. Lumayan ramai. Nah ini mau dilakukan pengaturan juga. Jangan sampai mungkin mengganggu ini yang di jalan raya maupun hal-hal yang membahayakan rekan-rekan saat bekerja di jalan raya. Ya. Ya, siap Mbak. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Sama tes pen nih. Sama ya seperti tim sebelumnya. Minimal saja tes pen Mas dibawa. Dimasukkan jadi salah satu list sebelum progres ya Mas ya? Belum. Ya. Tes pennya ada kan ya? Di Basecamp? Ada. Gimana? Ada di Basecamp ada. Ada. Di Basecamp Mbak. Oke. Dimasukin ya ke salah satu tools kerja di selanjutnya. Ya, siap Mbak. Oke. Ya, siap. Oke. Cukup untuk tim TMC. Jadi kurang lebih sama ya yang menjadi catatan untuk safety shoes-nya dan juga tes. Ya. Oh, hilang dong. Oke. Mungkin itu Mas Diki. Oke Mbak. Terima kasih Mbak. Ini teman-teman juga udah chatting saya nih pakai WA. Udah bisa dilanjut Pak apa enggak ya? Dia udah bisa live ya teman-teman Mbak ya? Boleh Mas. Silakan dilanjutkan progresnya teman-teman TMC. Boleh meninggalkan room. Oke, Mbak, makasih ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Makasih Mas Nano. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari teman-teman DS3, Pak Alan, silakan Pak Alan untuk dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Nanu, kita dari DS3 tim Bangka. Hari ini kita pekerjaan feeder kayu arang. Halo? Oke, Mas. Ya, kita hari ini ya. Silakan Mas dilanjut. Ya, kita hari ini kerjaan penarikan feeder kayu arang
penarikannya 4 km, Bu. Ini safety yang kita gunakan helm, rompi, safety apa? Pakai safety belt sama body harness sama sepatu ya. Kalau untuk tools kita gunakan tang sama palu. Itu aja dulu sih. Oke, Mas Alan dari DS3, rekan-rekan DS3 ada berapa orang Mas timnya? Ini ada 4 orang sama saya. Oke, pengawas ketiga dengan Mas Alan langsung ya? Ya, saya sendiri. Oke, ini baru mau mulai progres atau sudah selesai Mas? Mau lanjut lagi sih nanti, Mbak. Mau lanjut, ini silakan sambil lanjut aja, saya ngobrol langsung sama Mas Alan. Biar nggak, Oh, nggak apa-apa sih. iya. Oke. Untuk pekerjaannya full outdoor ya Mas? Ya, full outdoor. Oke, untuk WP dan JSA-nya ada? Gimana, Mbak? Untuk WP dan JSA-nya Mas Alan? Ada. WP-nya kita nggak bawa, tapi kita surat kerja, Pak. Pakai surat tugas ya? Ya, surat tugas saja. Oke. Tadi APD-nya pakai full body harness ya Mas? Pakai body harness sama safety belt juga. 2 jadi. Oh 2. Ini yang naik ketinggiannya ada 2 orang atau gimana? Naik tinggiannya 2 orang, Mbak. Oke. Posisi tiangnya yang mana ya Mas? Posisi tiangnya ini, Mbak. Oke. Oke. Untuk penarikannya ini 1 jalur kan ya Mas? Atau ada yang crossing? 1 jalur. 1 jalur. Oke. Untuk tiang tangganya tangga apa Mas? Tangganya ini, Mbak. Benar. Tangga 6 meter. Itu teleskopik ya Mas? Iya. Tunggu. Itu kira-kira tiang berapa meter Mas? Yang Tiangnya dikerjakan? paling sekitar 9 meteran lah, Mbak. Oke. Tangga 6 meter, tiang 9 meter. Posisi kabel kita di mana Mas? Kita di bawah TR sih, Mbak. Di bawah TR berarti di ketinggian 4,5 atau gimana? Ketinggiannya sekitar 6 ke atas, Mbak. Hampir 7-an lah. 7 meteran. Oke. Ini bisa Mas dilakukan pekerjaan dengan kondisi tangga 6 meter? Bisa, Mbak. Kan tangganya 6 meter. Belum Oke. orangnya, Mbak. Oke, jadi full dipakai ya teleskopiknya? Iya, full dipakai. Iya. Full. Iya, Mbak. Aduh, Oke. ini baterainya SPM-nya habis, ada Mbak. Mas? Duh, ya, oke, Gimana? oke. Untuk SPM-nya ada Mas? Tes pen-nya nggak dibawa, Mbak. Ada, tapi di base camp ada. Oke. Waduh, mati. Oke. Mati, Mbak. Oke, mati. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, oke. Udah. Oh, udah lagi. Teleskopik ya tangganya. Halo Mas Alan? Oh, kayaknya terputus deh. Halo Mas Alan? Putus kayaknya, Mbak. Ya, terputus kayaknya. Lanjut saja. Oke. Oke, terputus. Enggak, tadi saya menyoroti ininya sih tangganya. Tangganya kan 6 meter teleskopik. Itu posisi tiang kan lumayan tinggi ya Mas, 6 meter lebih. Nah ini yang saya khawatirkan, kalau teleskopik kan sebenarnya nggak bisa full dia pakai karena memang lebih kurang kuat, nggak seperti fiber. Nah ini gimana rekan-rekan melakukan pekerjaan kalau
tangganya seperti itu gitu. Karena dilihatnya tadi posisi tiangnya lumayan tinggi 9 meter ya. Memang beda sama tiang-tiang yang lain mungkin. Ya mungkin kita coba lanjut aja Pak, mungkin di teman-teman yang lain ada case yang sama. Kita bisa Oke. tanya. Dari mana lagi Mas? SDG, teman-teman dari SDG mungkin udah ready dengan Mas siapa di sini? Iya Pak, dengan SDG sudah siap Pak. Oke, silakan Pak, lanjut Pak, dijelaskan progres pekerjaan. Oke. Untuk SDG pekerjaan hari ini hanya pengambilan kabel guna penarikan di Pringsewu untuk user Balai Artamedia, Balai Pekon Podomoro, Bu. Kalau untuk perlengkapan sudah ada di mobil semua, tools, tangga, kabel, aksesoris. Untuk sementara kabel masih ngambil aksesoris ke gudang kargo, Bu. Untuk tim yang sekarang yang ready hanya 3 orang. Untuk pengawas K3-nya dengan saya sendiri, dengan Mas Wahyu, Bu. Oke, makasih Mas Wahyu. Berarti hari ini progresnya pengambilan material ya? Betul, betul Bu, pengambilan material kabel ke gudang Icon. Dan sudah selesai ini tadi barusan. Oke. Untuk berarti untuk pekerjaan penarikan juga ya Mas? Betul Bu, untuk pekerjaan penarikan tapi dilakukan besok hari Bu. Hari ini belum ada progres karena masih material aksesorisnya untuk tiang itu masih di kargo, hari ini masih pengambilan gitu. Mobil yang jalan ke sana. Oke. Makasih Mas Wahyu dan juga tim. Mungkin karena rekan-rekan belum langsung progres, hari ini baru pengambilan material. Belum saya lanjutkan untuk patrol karena memang patrol sendiri ini untuk rekan-rekan yang progres pekerjaan di lapangan. Tapi terima kasih sudah bergabung ya. Mudah-mudahan Siap, Bu. jadi insight rekan-rekan juga bisa mengambil pelajaran juga dari rekan-rekan tadi yang sudah dipatroli. Diambil positifnya, maksudnya diambil pembelajarannya untuk pekerjaan di esok hari. Terima Siap, Bu. kasih Siap, Mas Bu. Wahyu dan Ya, Bu. juga rekan-rekan timnya. Oke. Itu Mas Nanu, ada lagi Mas? Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Sebenarnya bagus ya ambil kabel menggunakan APD karena di gudang juga banyak kondisi banyak unsafe condition ya, kondisi nggak aman. Karena di gudang banyak kabel, pada saat ngangkat juga mungkin bisa jadi ketiban atau apa bisa jadi. Oke. Selanjutnya dari teman-teman PPMP, silakan dengan teman PPMP Mas Denny. Oke, Ya. tadi yang bareng MSL ini. Oh iya Pak, kita dari lanjut, PPMP lanjut, Pak. Oke, lanjut. Dari PPMP Pak, lagi ini Pak progres di Medco Pak, Medco Soka di Musirawas. Oh ini yang tadi berbarengan sama Mas Alon ya? Iya. Hadi, Mas Hadi. Mas Hadi. Iya Bu. Oh oke. Timnya ada berapa orang kalau dari TMT ya? PPMP Bu. Kalau dari PPMP ada 3 orang Bu. Oke, ada 4 orang. Lanjut aja mungkin ke APD-nya mungkin Mas. Tadi yang PTMT yang berwarna orange ya Mas? Iya. Ini Bu timnya. Orange. Oke. Timnya penggalian juga ya Mas ya? Iya. Timnya penggalian juga Bu. Oke, 4 orang ya? 3 Bu, 3. Oh bertiga. Sama saya, iya. Oke. Sarung tangannya ada Mas? Ada Bu. Sarung tangannya lengkap Bu. Ada helm, sarung tangan. Oke. Oke, mungkin kurang lebih sama ya untuk rekan-rekan dari PTMT terkait pekerjaan penggalian. Nah ini mungkin yang harus diperhatikan ada beberapa. Pertama mungkin struktur tanah
yang mungkin agak tidak rata, lalu juga banyak kabel, mungkin menemukan beberapa kabel dan juga serangga-serangga mungkin ya saat melakukan penggalian. Ini makanya harus diperhatikan dan dilakukan koordinasi perusahaan yang dilakukan pekerjaannya. Lalu perihal cuaca juga, apabila memang hujan, ini mohon dihentikan sementara terlebih dahulu. Lalu untuk APD-nya penting konsisten aja untuk dipakai. Tadi tambahan untuk pemakaian ini ya, sarung tangan ya. Iya, Bu. Karena ada pekerjaan penggalian manual menggunakan tadi ya cangkul dan alat-alat sebagainya agar tidak langsung bergesekan langsung dengan tangan. Oke, mungkin itu aja. Makasih rekan-rekan dari PTMT dengan Iya, Bu. Iya. Pak Denny ya, langsung Iya, pengawas Bu. Iya. ketiganya ya. Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dari Mas Nanu, ada lagi Mas timnya? Baik, terima kasih Mas Denny. Silakan kalau sudah selesai Oh ya, siap bisa Pak. meninggalkan Zoom dan melanjutkan pekerjaan. Oh siap Pak. Oke, lanjut Trikom nih ya. Trikom sudah ready ya, Mas Habibi ya. Silakan Mas Habibi dijelaskan timnya progres di mana dan siapa pengawas dan berapa jumlah timnya. Silakan. Ya. Ya, Pak Nanu, Mbak Rika, dan teman-teman lainnya. Yang sebelah mana taruh di sini, Pak? Untuk saat ini kita nggak ada progres outdoor ya, Pak ya. Saat ini kita progres Teskom di RSPA Arjen, RSUD Abdurrahman, Pak. Dengan leadernya Pak Wahyu Widodo. Bisa digambarkan situasi di sana, Dok? Baik, saat ini tim dari Trikom untuk progres hanya di indoor ya Pak, melakukan Teskom. Jadi kita saat ini sedang memonitor perangkatnya Pak. Monitor perangkat ya? Iya, jadi untuk pekerjaan outdoor kita lagi kosong. Oke. Di wilayah mana Mas Wahyu? Jambi, Mbak. Di wilayah mana Mas? Sebetulnya kita lagi banyak progres penarikan, cuman lagi waiting kabel, Mbak. Di sini kabel lagi kosong. Oke. Ini yang kedua. Gak apa-apa Mas. Untuk yang Teskom di wilayah mana ya Mas Wahyu? Di wilayah Jambi, Mbak. Oke. Tepatnya di Orduri, Mbak. Oke. Di Oke. Untuk orangnya ada berapa timnya Mas? Ada berapa orang? Kalau Teskom kita 2 orang, Pak. Ada 2 orang. Oke. Untuk ini untuk perusahaan atau di mana ya Mas Teskom ya? Untuk rumah sakit, Mbak. Oh, rumah sakit tadi ya? Oke. Nah, di rumah sakit sendiri ada WP dan JSA-nya nggak Mas? Atau cukup dengan surat tugas? Kita untuk WP dan JSA kita nggak diminta sih, Mbak. Berarti cukup menunjukkan surat tugas aja ya? Benar. Oke. Ini satu lagi mungkin bisa di-shoot Mas terkait APD apa saja yang dipakai. Untuk kita bekerja di indoor, Pak, PD biasa kita gunakan helm, sepatu tetap pakai. Karena kan kita sedang di rumah sakit, jadi kita memakai. Mas Wahyu, maaf, boleh sambil di-shoot Mas rekannya, sambil dijelaskan sambil di-shoot juga biar terlihat. Rekannya nggak ikut masuk, cuma satu orang. Satu orang aja, yang satu menunggu di luar. Iya. Oh, oke. Sesuai instruksi dari ini, Bu, dari user, Bu. Dari rumah sakit, dari user ya? Satu orang. Iya. Ini mana kabelnya nih? Ini nolnya. Nggak apa-apa Mas Wahyu. Oke, dilanjut. Tadi pakai safety shoes ya? Diperbolehkan? Gimana? Pakai safety shoes diperbolehkan di indoor? Sepatu.
Oke. Hmm, untuk di ruangannya sendiri ini di ruangan usernya atau gimana, Mas? Ya, ini saya lagi di ruang server user. Tapi untuk saat ini ruang server emang belum selesai kan, jadi emang seperti ini kondisinya. Oke. Mungkin di apar yang paling terdekat di sana ada, Mas? Jarak berapa meter gitu? Gimana? Apar, terkait apar, Mas. Terkait alat pemadam api ringan. Agak hilang timbul. Untuk apar, Mas, alat pemadam api ringan. Di apar alat pemadam api, ada di situ, Gimana? Di ruangan tersebut ada alat pemadam api nggak? Maaf Bu, jaringan di sana agak kurang bagus Bu. Maaf ya. Agak putus ya. Untuk alat-alat seperti itu di sini belum tersedia ya Bu, karena ini ruangan baru dan masih dalam rehab. Oke, mungkin tapi di gedung pasti ada ya, Mas ya. Tadi lihat sih di mungkin Pasti jarak ada, Bu. beberapa meter. Iya. Cuman kondisi servernya kan belum ready nih Bu. Tapi usernya minta di Tescom secepatnya gitu. Oke. Oke. Mungkin sebenarnya karena SOP ya dari rumah sakit, sebenarnya pekerjaan satu orang ini agak dikhawatirkan. Cuma kalau SOP dari sana yang penting tadi udah koordinasi dengan rumah sakitnya, lalu juga untuk apar di sekitar tadi kenapa ditanyakan, mungkin apabila memang ada hal yang tidak diinginkan bisa mengetahuinya. Terus jalur evakuasi juga sama di rumah sakit mungkin virus dan penyakit terkait ya. Jadi maskernya dipakai terus sampai nanti mungkin keluar dari gedung rumah sakitnya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya hari ini walaupun sendirian ya. Yang penting tetap koordinasi aja sama pihak rumah sakit. Amin. Berani kan sendiri juga ya, Mas? Hai. Banyak perawat kan di sana ya? Di ruang sebelah, Pak. Oh, di ruang sebelah. Kirain di sana banyak perawat. Kalau kurang perawat minta sama Mas Habibie. Banyak dia. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Habibie. Lanjut teman-teman dari Atmar ya. Kalau gitu saya boleh izin live Pak. Kebetulan Oke, ada Pak. kegiatan. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima Terima kasih. Pak, Mbak Rika dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum. Oke, sisa satu lagi nih sepertinya dari Atmar, Pak Yasir. Monitor Pak Yasir. Ya Pak, monitor Pak. Silakan Pak Yasir dijelaskan update pekerjaannya. Waduh, mobil ternyata lagi nyetir Pak. Sebentar Pak, kita dari parkir. Kalau nyetir unsafe condition ini Mbak Rika namanya ya. Jadi gimana nih, dilanjutkan atau kita? Lanjut aja Pak, nanti. Tapi ini belum progres ya, apa gimana? Sudah Pak, kita lagi OTW ke Blitar rencananya kan. Oke, Bigi sebentar nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol Pak Yasir ya. Iya Pak. Silakan Mbak Rika dibantu delete. Oke, ini dari Atmar ya, mitranya ya? Dari Atmar Mbak. Oke, ini untuk kerjaan apa Mas? Yang selanjutnya ini kan OTW menuju. Untuk ini Mbak, feeder Mbak. Untuk feeder. Dan udah ke lokasi yang lain ya? Untuk epotes ini Mbak. Oh oke. Timnya ada berapa orang Mas? Kalau kebetulan untuk EPOT ini kita cuma 2 tim terjunin Pak. 2 orang, sorry. Oh, 2 orang. Oke. Oke, ini pengawas K3 dengan Mas Yatsir sendiri. Apa Mbak? Untuk pengawas K3 ini dengan siapa Mas? Untuk pengawas K3 kebetulan sama saya Mbak. Ini mandiri sekali Mas Yatsir, jadi pengawasnya, jadi driver juga.
Oke. Tadi pekerjaannya untuk ini ya, FOT ya Mas ya? Tangga yang dipakai tangga teleskopik ya Mas? Halo? Ya betul Mbak, teleskopik Mbak. Oh, oke, teleskopik. Untuk tangganya tangga teleskopik, untuk test pen-nya ada Mas? Tes pen ada kita Mbak. Ada, oke, alhamdulillah dari semua tim yang dari tadi saya patrol nih baru tim ini yang bawa test pen, oke. Untuk safety cone gitu ada Mas? Apa? Cone atau line, safety line? Safety line. Kalau safety Atau cone, oh itu safety belt Mas? Kerucut Pak Yasir, kerucut. Ya. kerucut. Kebetulan ketinggalan Mbak. Oh, ketinggalan. Oke. Safety belt ada, rompi ada, sepatu ada, kacamata sama ini. Oke, lengkap semua ya, kecuali tadi kerucutnya ketinggalan ya. Ya, kerucut. Oke. Tangganya ini bawa 2 atau teleskopik aja, Mas? Kebetulan bawa 2, tapi ini ada Mbak. Di atas mobil, bukan? Oh, 2 teleskopik. Perangkatnya. Oh, oke. Oke, Mas Yatsir ya. Ini perjalanannya masih jauh Mas ke lokasi selanjutnya? Lagi, kalau mungkin 3 kilo lagi Mbak. Oh, 3 kilo lagi, oke. Dan kita tadi berangkat dari Palembang kan. Ini untuk perusahaan atau gimana Mas? Gimana Mbak? Untuk progresnya di mana? Di indoor atau di outdoor? Di outdoor Mbak, kita kebetulan ada progres untuk di Sumber Harjo ini ada 11 FAT, terus 2 FDT install kan. Jadi pen target itu 2-3 hari Mbak. Oke, 2-3 hari. Oke. Mungkin untuk rekan-rekan karena belum sampai di lokasi pekerjaan, mau mengingatkan aja mungkin target pekerjaannya kan lumayan banyak ya. Tadi APD juga, kalau dari segi APD tadi sudah lengkap, kecuali mungkin di safety cone-nya yang tertinggal. Nah ini perihal kelelahan kerja ya. Jadi rekan-rekan dari Atmar mohon diperhatikan, apalagi Pak Yatsir sebagai pengawas K3-nya ini menjadi drivernya juga gitu, yang biar kesana kemari. Jadi diperhatikan juga jangan sampai kelelahan kerja, terus mungkin mengantuk saat menyetir atau seperti apa. Jadi kondisinya dijaga. Apabila memang kelelahan, jangan dipaksakan untuk menyetir ya, atau pekerjaan di ketinggian, karena sangat beresiko tinggi gitu untuk terjadinya kecelakaan kerja. Oke Mbak. Oke, terima kasih Pak Yatsir. Mungkin itu aja kalau dari saya, sudah cukup. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya untuk progres ke depannya. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Oke. Sudah semua ya? Oh iya, mobil ngalang itu ya. Halo, Mas Tanu.
Halo, Mas Manu. Iya. Menghalangi. Halo, ya gimana Mbak Rika? Sepertinya sudah semua ya teman-teman Iya. mitra yang icon apa namanya yang di SBU Sumbaksel yang ada di room Zoom ini sudah kita absenin. Kayak tadi terakhir itu sama Pak Yasir dari Atmar. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rika. Oke. Terima kasih Mas Nanu untuk fasilitasinya kepada rekan-rekan hari ini. Alhamdulillah tadi ada berapa tim ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 tim ya sebenarnya. Tapi yang satu tadi untuk pengambilan material. Itu dan sudah diselesaikan juga progresnya. Untuk patrolnya sendiri mungkin rata-rata tadi ditemukannya safety shoes ya. Ada beberapa ya pekerja yang belum memakai safety shoes. Sama untuk tangga mungkin untuk tangga sendiri memang teleskopik masih diizinkan, tapi ini kan rata-rata untuk rekan-rekan yang mobilisasinya ini memang sulit ya, terutama yang pakai motor, makanya diizinkan untuk memakai tangga teleskopik. Tapi sebenarnya untuk corporate sendiri memang apabila memungkinkan dan memakai mobil, nah ini bisa pakai fiber. Dari PLN pun keseluruhannya ya dari vendornya itu kurang lebih sudah memakai fiber bukan aluminium seperti itu. Jadi makanya tadi yang belum saya masih saya bertanya-tanya rekan-rekan apabila ada ketinggian yang cukup tinggi tiangnya seperti tadi yang 9 meter ketika pakai teleskopik bagaimana gitu. Karena kan nggak mungkin tiangnya jangan sampai si tangganya ini dipakai secara full gitu yang teleskopik, lalu orangnya ini melebihi tangganya, maksudnya mungkin bayangannya tadi yang Mas Alan 6 misalnya di ketinggian 7 meter untuk jalur telekomunikasi kita, tangga 6 meter, 1 meternya ini si pekerjanya gitu ya. Tapi nah itu sih yang saya khawatirkan kalau misalnya tangga teleskopik dipakai full, terus pekerjanya harus melebihi si tangga teleskopiknya itu, nah itu yang saya agak khawatirkan. Jadi kalau bisa sih dimonitoring aja untuk penggunaan teleskopik ini, terutama kalau memang tiang-tiangnya ini tiang-tiang yang melebihi dari maksimalnya si tangga teleskopik itu. Mungkin ada tanggapan lainnya dari Mas Nanu. Kalau dari saya cukup, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rika. Memang dari tadi dari hasil safety patrol teman-teman teman-teman di lapangan itu belum mendapatkan hak di sepatu safety. Mungkin nanti akan kami berikan surat himbauan untuk bisa dipenuhi. Sebenarnya sudah sering kita ingatkan, cuma mungkin satu dan lain hal mitra-mitra belum bisa melengkapi itu. Sebenarnya itu memang wajib ya. Sebenarnya tujuan kami di sini untuk teman-teman mitra itu bukan untuk menghambat atau memperlambat, tujuannya supaya kita selamat semua lah. Itu aja sih paling Mbak Rika. Terima kasih dari saya. Oke, sama-sama Mas Nanu.
Mungkin ini masih ada beberapa dari mitra ya. Untuk seluruhnya terima kasih hari ini sudah bergabung di kesempatan patrol hari ini. Semata-mata patrol hari ini tidak ingin mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ketiga ini memang perihal mengingatkan satu sama lainnya apabila ada yang kurang mungkin dari APD atau tools kerja, ini silakan diingatkan. Mungkin memang untuk perbaikannya kita membutuhkan waktu, apalagi perihal penyediaan gitu ya, membutuhkan waktu untuk menyediakannya, tapi tetap diusahakan semua itu, karena mungkin APD sendiri kan bagian dari hak pekerja ya untuk dilindungi dan sudah tertera juga untuk kontrak kerja dan ada di SOP juga perihal APD ini. Makanya tadi disorot sekali untuk sekarang kan yang masih belum melengkapi APD-nya, zero tolerance untuk melakukan pekerjaan sebenarnya. Karena kalau misalnya belum melengkapi APD, nah ini agak sulit juga memang menghambat pekerjaan, tapi kalau misalnya sangat beresiko, nah ini perlu diperhitungkan juga. Oke, mungkin yang terakhir dari Mas Anggara sebagai penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pagi. Terima kasih Mas Nanu sudah memfasilitasi konsisten melakukan safety patrol. Atur nuhun. Rekan-rekan semua, terima kasih juga sudah melakukan safety patrol. Safety patrol ini akan rutin terus dilakukan untuk sama-sama saling mengingatkan. Yang paling penting saling mengingatkan dan jangan bosan untuk saling mengingatkan atau selalu diingatkan. Karena ketiga hanya sama-sama saling mengingatkan saja. Itu saja dari saya, tetap semangat, tetap waspada rekan-rekan semua, baik dari 3 faktor, unsafe action, unsafe condition, maupun near miss. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggara. Mungkin sebagai penutup juga ya dari kegiatan safety patrol kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali kepada semua mitra dan rekan-rekan di lapangan yang sudah menyempatkan untuk bergabung. Semoga menjadi insight yang baru bagi kita semua dan sebagai langkah perbaikan juga bagi kita bersama, mengingat sangat pentingnya K3 di setiap pekerjaan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanu dan rekan-rekan semuanya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Mbak, terima kasih Mbak. Semoga sehat selalu juga Mas Angga, Mas Barika, teman-teman semua. Sehat selalu. Izin pamit, Liv. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.